para ulama di berbagai negara menyetujui adanya batas usia seseorang itu dianggap cakap atau dianggap sudah pantas untuk menikah. Tidak otomatis balik saja. Walaupun nanti ketika berijtihad ulama berbeda-beda dalam menetapkan umur itu. Yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Ada yang mengatakan sampai, kalau di Indonesia berapa? 19 tahun. Cuma sayang, ya namanya hukum yang dibuat oleh manusia hanya mengobati satu bagian saja. Bagian yang lain tidak tercover sehingga terjadi ketimpangan. Umur nikah saya ditetapkan, tetapi pematangan remaja untuk dia cakap dan dia pantas untuk menikah tidak dilakukan. Umur pernikahan diperpanjang jadi 19 tahun. Tapi godaan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan oleh orang telah menikah tidak dikurangi. Sehingga akhir apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pergaulan bebas. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari norma-norma, dari aturan-aturan syariat. Makanya banyak sekarang kalau cerita telonsong bajak dari Podo Jawi, ini kok tak cukup jari metongnya oleh dia. Kalau kita baca penelitian-penelitian, ngeri kita. Anak-anak yang tingkat SLTP saja sekarang ada yang sudah melakukan hubungan seperti sepasang suami istri. Nah, jadi kalau kita lihat aturan perundang-undangan yang ada di negeri ini hanya mengobati satu persoalan, tapi efek persoalan lain tidak ada penanggulangan. Itulah hukum manusia. Manusia ini kan terbatas daya fikirnya, tapi banyak yang sombong sehingga mereka singkirkan syariat Allah. Kalau umur pernikahan akan ditetapkan umur sekian, bagaimana godaan pergaulan? Kalau syariat memberikan petunjuk. Kalau wanita sudah mulai secara fisik dan berbagai macam, dia sudah haid berbagai macam, dia harus menutup aurat, kan begitu? Jangan dia menimbulkan fitnah, jangan mendatangkan godaan. Yang laki-laki kalau sudah tahu dengan aurat wanita, sudah harus menjaga matanya dan berbagai macam, dan dia tidak boleh lagi melihat yang tidak mahramnya dan sebagainya. Nah, kalau ini dipadukan, umur menikah itu misalnya umur 17 tahun, sebelum umur 17 itu tidak ada kebebasan yang dibayangkan mutlak seperti yang terjadi saat ini. Nah, begitu Islam mengobati persoalan sosial. Umur menikah itu ada, seseorang bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena pernikahan itu melahirkan hak dan kewajiban. Tetapi supaya jangan sebelum dia pantas menikah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ada tuntunan di dalam Islam untuk mengawal mereka. Dalam kehidupan kita hari ini, dengan patokan undang-undang yang ada, umur pernikahan diperlambat, tapi segala godaan melalui media sosial yang tampak dan sebagainya tidak terbendung. Itu tidak boleh menikah.
di video porno bertebaran. Orang tampil di pasar di tengah orang banyak dengan penampilan seksi yang menggoda berbagai macam, tidak ada aturan. Bahkan orang berjilbab pun terkadang ada yang minta suruh tanggalkan, dianggap radikal dan berbagai macam. Mereka belum boleh menikah, tapi alat-alat kontrasepsi difasilitasi. Ini apa namanya ini? Nah, negara yang seperti ini yang menjadi tanda tanya betul bagi kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh negeri ini terhadap rakyatnya? Ini kamu 19 tahun, tapi anak remaja difasilitasi untuk dapat alat-alat kontrasepsi. Boleh mereka dapat kondom, mereka mendapat pil KB dan berbagai macam itu begitu. Nah, kalau itu kan sama saja. Secara tidak langsung menyuruh mereka berzinalah, tapi aman, jangan menimbulkan penyakit dan jangan hamil, gitu kira-kira itu secara tidak langsung. Nah, lahir itu peraturan pemerintah tentang itu. Nah, di satu sisi setiap nyanyi Indonesia Raya terus juga disebut bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa seperti apa yang dibangun dengan peraturan-peraturan seperti itu? Kalau orang mengatakan memang ada umur pernikahan, maknanya bukan perkara sah dan tidak sah. Kalau ada orang menikah sebelum umur pernikahan ini sah. Ada ulama yang mengatakan itu batal. Tetapi umur pernikahan ini tampaknya untuk apa yang ada di dalam ayat ini, di mana seseorang telah punya kemampuan untuk bertanggung jawab memikul tugas-tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Nah, kalau kamu sudah menemukan anastum itu bukan hanya sekedar merasa, tapi kamu menemukan dan menemukan ketenangan atas pandanganmu, artinya kamu telah berketetapan hati. Setelah kamu periksa, kamu kaji, kemudian mereka itu sudah cerdas. Kata rusdun itu, apa yang kita jelaskan kemana? Rusdun itu adalah orang yang bisa mengelola apa yang dia miliki, tidak memudaratkan kepada orang lain, dan tidak pula orang lain memudaratkan kepada dia. Orang yang rasyid namanya, cerdas. Orang yang bisa menjaga apa yang dimiliki, dia tidak pergunakan untuk memudaratkan orang lain dan dirinya, dan dia juga bisa melindungi agar jangan mudarat menimpa dirinya. Nah, terkait dengan harta finansial, dia sudah cerdas mempergunakan kekayaan itu. Ini secara rata-rata ya. Walaupun banyak nanti yang sudah berumur lebih dari ini juga tidak cerdas. Kan itu yang saya contohkan kemarin. Dia peletak Lepon Siti, tasnya Hermes 200 juta. Lepon Siti. Cendak cerdasnya lah gaek buya. Orang wak gitu gaek agogo namanya. Saya peletak itu. Yang dikajak prestisi. Kanyang dek prestisi itu. Tidak. Orang tidak bisa mempergunakan nalarnya dengan baik, sehingga pengeluarannya, pengelolaan kekayaannya tidak rasional. Nah, kalau dua itu sudah cukup, kamu temukan mereka sudah dalam umur yang siap bertanggung jawab, mereka dalam kondisi memiliki nalar yang tepat, yang baik untuk mengelola kekayaannya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada mereka harta mereka. Berikan.
tampaknya di sini ada tanggung jawab kepada seorang yang menjadi kafilul yatim atau waliyul yatim, wali bagi anak yatim, untuk mengikuti pertumbuhan anak itu. Nah, dalam hal seperti ini ada dua kategori caranya. Yang pertama, diperhatikan langsung oleh yang menjadi penanggung jawab, walinya. Atau yang kedua, ditetapkan oleh mahkamah. Jadi ada dua cara. Jadi bisa diuji langsung oleh walinya sendiri, dan bisa juga mahkamah. Nah, di sini tanggung jawab betul-betul dituntut dijalankan oleh syariat dengan amanah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum harta tadi diserahkan kepada anak tersebut, tentu tanggung jawab penuh berada di tangan walinya tadi. Nah, disinilah peluang berkhianat itu besar. Godaan itu sangat berat. Mengapa demikian? Siapa yang bisa tahu bagaimana kondisi yang dilalui hari ke hari dalam pemeliharaan harta tersebut? Jadi peluang korupsinya tinggi ini. Peluang korupsi harta anak yatim tinggi. Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan ketentuan dawabit di dalam ayat ini. Ini ayat ini penting sekali bagi orang yang menjadi penanggung atau wali anak yatim, yang bertanggung jawab dengan harta anak yatim. Apa kata Allah? Wala ta'kuluha. Janganlah kamu memakannya. Memakannya. Makannya itu apa? Harta anak yatim itu. Ada yang mengatakan, ambo tidak makan, Bu ya. Jadi larangan memakan itu bukan berarti terbatas pada memakan saja. Yang perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pelarangan dalam bentuk memakan bukan berarti membatasi hanya pada memakan saja. Wak tak makan, cuma wak balik yang kotor, wak kan tak makan itu. Wak man tak makan, ya, tapi mau buat ke rumah, mau. Nah, Allah katakan jangan kamu memakannya karena ini yang ghalib. Ini yang biasa terjadi. Yang pertama. Yang kedua, setidaknya kalau sudah memakan dilarang, yang merupakan kebutuhan yang menjadi pokok bagi seseorang. Makan itu kebutuhan pokok kan? Nah, apalagi kebutuhan lain yang tidak seperti makan ini kebutuhan orang. Mana perlu orang makan daripada boto? Kan perlu. Mana lebih perlu orang makan pada beli cincin? Makan lebih perlu. Nah, ketika makan dilarang, maka pemanfaatan dalam bentuk lain yang terlarang, yang akan berakibat nanti hilangnya harta anak yatim ini, sudah dilarang. Allah katakan wala ta'kulu, jangan dicari pula helahnya, kan makan dan dilarangnya, Bu ya. Jangan begitu memahaminya.
Bagaimana kita menjawab? Kalau makan saja pergi raun. Kalau makannya saja dilarang, apalagi kamu buatkan ke rumah kamu. Kalau memakan saja dilarang, apalagi kamu foya-foyakan untuk baju baru, untuk kendaraan dan berbagai macam. Yang menjadi kebutuhan pokok kamu saja sudah ada peringatan. Tapi bagaimana kalau kondisi dan keadaan yang menuntut seseorang itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjaga anak yatim ini karena kondisinya juga sulit. Dia menanggung anak yatim. Hidupnya juga dihadir kaedah. Jadi ada 4 kaedah yang perlu, 4 kaedah di dalam ayat ini bagi siapa yang menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Yang pertama, jangan memakannya israfa wa bidara ayyakbaru. Janganlah kamu memakannya dalam batasan yang tidak wajar. Artinya dalam kondisi tertentu kamu dibolehkan. Tapi dalam bentuk, jangan dalam bentuk israf. Karena kamu membesarkannya, dia dengan apa makan? Anak tersebut. Kamu tidak punya pula uang untuk menafkahi dia. Nah, itu boleh tidak hartanya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan dia? Sama dahulu. Untuk anak yatim itu. Belum urusan kita ini. Yang menanggung anak tersebut. Jangan kamu konsumsi harta anak tersebut israf, melampaui batas, walaupun untuk dia sendiri. Kamu bertanggung jawab untuk mendidik dia supaya hidup dengan iktisad, dengan hemat ekonomis. Itu harta dia sendiri. Anak yatim ko ketek biarlah dibelikan baju celana hari raya ko gak 2 juta itu. Ya kan ini nak pakai walaupun dia yang pakai. Tetap kamu tidak boleh dalam konsep israf. Jadi jangan berlebihan. Dan yang kedua, jangan bidara ayyakbaru. Jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya. Kalau ada yang bisa ditunda setelah dia dewasa, tunda dahulu. Jangan menimbulkan fitnah. Tunda dahulu pengelolaan harta, infak, konsumsi harta itu sampai dia dewasa. Dia yang mengambil pertimbangan. Jangan seluruhnya dibelikan untuk dia besar. Belian iko, kok kalau gadangnya perlu iko. Kan bisa nantinya belanjuan tuh. Kalau dia sudah mengerti dengan hartanya. Jangan kamu segera menghabiskannya, membelanjakannya sebelum dia dewasa. Jadi di dalam memanage harta anak yatim, yang pertama, anak tersebut diizinkan memakan harta atau memakai hartanya itu dalam konsep iktisad, dalam konsep sederhana, bukan berfoya-foya. Yang kedua, dalam skala prioritas. Yang bisa dia tangguhkan ditunda dulu sampai dia dewasa, sampai dia punya pertimbangan, ketika itu baru dia pakai. Jangan dia biang ketika ketek sadu alasannya kok gadangnya kan perlu nanti. Tak indah tak perlu deh nanti. Itu. Yalah dibalian ke rumahnya kini kok kan bisa nanti dibalian rumah. Kalian perabotnya kok kababininya isunya lang kababini lah no.
Jadi konsepnya apa? Harus ekonomis dan harus efektif, efisien. Gitu kira-kira kalau bahasanya. Jadi bagi orang yang ada tanggung jawab terhadap anak yatim, begitu mengelolanya. Nah, itu masuk dalam apa? Dalam akal tadi semua. Wala ta'kulu. Jadi kalau dikatakan wala ta'kuluha, jangan kamu makan dia. Apa maknanya? Jangan kamu konsumsi itu. Baik untuk anak tersebut maupun untuk kamu tanpa ada tuntunan. Jangan sampai kamu pergunakan harta itu dengan seenaknya saja. Perhatikan apa yang dituntunkan oleh Allah ini. Yang pertamanya israf, jangan tidak ekonomis. Sado keribali, perlu tak perlu, kan sudah kita katakan. Menginfakkan harta itu, berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan dan kemauan, dan tidak pernah padam-padamnya itu. Jadi konsep pertama apa? Ekonomis, ikhtisar, yang dibutuhkan. Bahkan yang kedua harus dalam skala prioritas. Jangan menghabiskan segera, sebelum dia dewasa sudah habis hartanya. Ketika dia dewasa tidak ada lagi yang diterimanya. Padahal sebagian dari yang dibelikan, dibelanjakan itu bisa ditunda setelah dia dewasa nanti. Biar dia yang mengelola hartanya sendiri. Itu apa Islam begini betul ya? Coba cari aturan lain yang sedetil ini dalam ketentuan syariat manapun. Islam dengan kesempurnaan sampai ke. Kenapa tunggu dia dewasa dulu? Sebenarnya kalau dari sisi hikmahnya, supaya anak ini nanti hubungannya dengan orang yang mengasuhnya adalah hubungan yang bersih dari segala sakwa sangka dan kecurigaan. Sedangkan sudah dijaga begini, bisa jadi anak tu nanti ya biasa tua kadang awak ketek menutup pintu terjadinya khusumat di kemudian hari, pertikaian.